Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan terkait perjalanan owner Cimol Bojot A. Saya Raudatus Sadati Sadia sebagai moderator, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Dede Nur Saidas. Perkenalkan, nama saya Ilham Munawar Hakim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jari Hanifah Maulana. di sini kami akan mempresentasikan terkait perjalanan Cimol Bojot A. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ari. Perjalanan owner Cimol Bojot A. Nama Syahid di Ponorogo, mulai bisnis tahun 2012, saat ini masih menjadi mahasiswa. Sejak dulu sebelum menjadi owner Cimol Bojot A, beliau ini sempat berjualan sebagai macam produk, mulai dari sepatu, kaca, film, board game, sampai membuat pabrik masker. Hal ini menunjukkan rasa giat, sabar, dan kecerdasan beliau dalam mencari peluang pasar dan menempatkan target pasar. Ya, penerapan problem solving ketika sang owner mulai bergabung dengan owner yang pertama, tentunya masih banyak kekurangan dan permasalahan yang harus segera diselesaikan, seperti hasil penjualan yang uangnya tidak ada. Terus juga kalau jual gerobakan pas hujan itu sepi, ngaruh juga ke penjualan. Terus yang bikin bubar itu hujan, terus yang bikin omset itu turun. Oleh karena itu, sang owner ini menggunakan strategi SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunity, and Threats untuk memulai menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, selanjutnya pasti kita penasaran kan apa itu SWOT. Nah, ada beberapa hal yang harus kita analisis dari membuat perencanaan dan perjalanan bisnis, antara lain yaitu SWOT itu singkatan dari strength, yaitu kekuatan. Kekuatan seperti apa sih yang dianalisis dari perjalanan owner Cimol Bojot A ini? Sebelum Pak Syahid ini ditawari untuk join masuk ke jualan Cimol Bojot A, beliau melihat seorang penjual cimol itu tuh orang-orang sampai rela buat ngantri sambil hujan-hujanan. Berarti menjual Cimol Bojot ini merupakan ada kekuatannya gitu. Nah, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Namanya bisnis F&B itu pasti ada kelemahannya, karena yang namanya makanan itu bisa cepat basi dan lain sebagainya. Bahkan tantangannya pun masih banyak, seperti gak ada orang-orang yang profesional dalam bisnis. Terus karena semuanya dilakuin sama dirinya aja gitu, masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, dari kita menganalisis kelemahan-kelemahan tersebut, kita bisa meningkatkan apa yang harus diterapkan. Seperti inovasi apa yang harus kita terapkan agar kekuatannya itu semakin tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada opportunity. Opportunity itu artinya peluang. Setiap kita ingin membuat bisnis, pasti kita harus menganalisis dulu peluang apa yang bisa kita jalani, bisa kita menjalani bisnis tersebut. Apakah emang ada peluangnya? Terus target pasarnya itu siapa aja gitu. Terus ada threat atau ancaman. Nah, setiap bisnis itu pasti ada ancamannya, seperti ditiru oleh orang lain dan lain sebagainya. Dengan ini, sang owner dapat mengambil keputusan yang sangat tepat, seperti menentukan harga cimol agar dapat menutupi biaya produksi. Karena seperti yang dijelaskan oleh owner Cimol Bojot itu, ketika menjual harga cimol dengan harga 5.000, masih omsetnya itu masih sedikit, karena banyak gerobak, satu gerobak itu satu produk, dan dengan harga sewa yang sama, dengan harga gaji karyawan yang sama, otomatis omsetnya hanya sedikit. Dengan itu, dengan menganalisis SWOT ini, sang owner bisa menciptakan inovasi yang beragam gitu, dengan rasa-rasa yang variatif, dengan inovasi yang baru, seperti
cimol keju tersebut. Nah, berinovasi terus mencari lapak yang higienis. Jadi bukan cuma menyimpan atau membawa gerobak didorong gitu, tapi si sang owner itu mencari lapak yang dimana lapak tersebut banyak didatangi oleh orang-orang, serta menentukan marketing yang tepat. Seperti yang tadi diceritakan bahwa sang owner ketika berinovasi membuat cimol keju, karena cimol keju itu mungkin HPP-nya lebih tinggi, otomatis target pasarnya juga nggak bisa kalau misalkan menengah ke bawah. Dari situlah membuat marketing yang tepat dengan membranding Cimol Bojot A ini, agar si Cimol Bojot A ini target pasarnya dari menengah ke atas, bukan menengah ke bawah, karena yang diutamakan itu kualitas kebersihan dan kualitas rasa yang tepat. Baik, dan yang selanjutnya tercapainya visi besar. Kenapa bisa tercapainya visi besar? Yaitu karena adanya perencanaan besar dan juga kerja nyata. Bahkan selalu ada peningkatan dari setiap tahunnya. Jika semua sudah terorganisir, selalu ada ruang belajar dalam meningkatkan kualitas produk dan pemasaran. Seperti yang di awal produksi Cimol Bojot A, yaitu makmur yang berfokus pada marketing dan produksi rumahan pertama yang mengandalkan anak-anak yang sekolah daring yang di awal zaman COVID. Yang ketiga, produksi rumahan kedua dengan mulai memproduksi cetak, cimol, dan mempekerjakan orang lain. Dan yang terakhir, punya pabrik kecil dan mulai mempekerjakan orang-orang yang profesional dengan bertahap. Dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman yang lain, kita dapat simpulkan bahwa untuk menjadi pengusaha itu dibutuhkan yang pertama ketekunan. Kenapa sih jadi pengusaha itu butuh ketekunan? Karena nggak semua pengusaha itu merintis satu usaha langsung jadi sukses. Nah, butuh juga ketekunan seperti apa yang dilakukan oleh owner Cimol Bojot ini, yang dari mahasiswa udah mulai merintis, mulai jualan, mulai jadi pembisnis dengan ketekunan, jualan sepatu sampai buat masker, dan sekarang jadi owner Cimol Bojot ini. Nah, itu tuh sebuah ketekunan yang sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, tentunya seorang pengusaha itu butuh yang namanya kecerdasan. Yang namanya pengusaha harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Karena pengusaha itu harus bisa membaca tren pasar, harus bisa membaca peluang, harus bisa gimana caranya biar produk ini gak monoton, gak ketinggalan zaman, biar semua produk kita itu bisa terus berinovasi dan terus diminati oleh orang-orang. Selanjutnya, kesabaran. Ketika kita udah punya ketekunan tapi kita gak sabar, nah kita itu harus punya kesabaran, karena sabar itu penting dalam segala hal. Selanjutnya, rasa percaya diri dan berani mengambil resiko. Ketika seorang pengusaha butuh rasa percaya diri untuk menjalaninya, gak takut apa yang akan terjadi setelahnya, mau bangkrut atau ditipu orang lain, itu tuh sebuah resiko. Dan seorang pengusaha itu harus yakin bahwa setelah itu pasti ada hal baik yang akan terjadi. Mungkin seperti itu. Baik, sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak tata bahasa yang kurang tepat. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.